Puji Tuhan, khotbah kita saat ini dengan tema percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kebenarannya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Banyak hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kita yang tidak kita mengerti. Namun ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang mengalahkan dunia ini. Dunia dengan segala kerumitannya tidak lebih besar dari Yesus dan segala keperkasaannya. Bagian saya dan saudara adalah percaya kepadanya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan percaya Yesus? Sederhana, saya mau sampaikan kepada kita semua, yaitu hidup di dalam kebenarannya. Kemiskinan, sakit penyakit, keterikatan, penderitaan, dan kehancuran adalah produk dari dunia ini. Kita hanya dapat menang atas hal-hal tersebut ketika kita percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kebenarannya. Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Suatu hari Yesus kembali ke kampung halamannya dan Yesus mendatangi orang-orang yang membutuhkan mujizat. Namun sebuah keanehan terjadi. Justru di kampung halamannya sendiri tidak banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib terjadi. Mengapa? Firman Tuhan memaparkan penyebabnya adalah ketidakpercayaan orang-orang yang ada di tempat itu. Bukankah Yesus yang kurang berkuasa atau Yesus menunda mujizatnya? Saya mau sampaikan buat kita semua bahwa karena ketidakpercayaan saya dan saudara akan menghambat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah seseorang percaya kepada firman Tuhan atau tidak? Saya mau kasih contoh. Ada dua orang duduk berdekatan mendengarkan khotbah. Katakan saya dengar khotbah. Bahwa Tuhan yang memelihara, di dalam khotbah itu disampaikan bahwa Tuhan yang memelihara dan menjaga hari depan setiap orang percaya. Kedua orang itu mendengar bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Mereka mengaminkan firman Tuhan itu dan mereka mulai bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Seusai khotbah, si pembawa firman mengadakan tantangan untuk komitmen supaya mereka memberikan perpuluhan. Orang yang percaya kepada firman Tuhan akan mengiyakan tantangan ini tanpa ragu-ragu. Dia punya respon, dia aminkan firman Tuhan itu. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Akan mulai mikir, mulai punya perhitungan, dan dia mulai hitung-hitung lagi apa yang sudah dia terima, apa yang akan terjadi dan hidupnya. Akhirnya, apa yang terjadi saudara? Dia tidak jadi memberi. Kita dapat menebak siapa yang memilih percaya dari ilustrasi kedua orang di atas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya di setiap waktu. Kita akan terus mengutamakan Tuhan. Hidup kita akan bergantung full kepada Tuhan. Saat kita mempercayainya, saya mau sampaikan, jangan khawatir. Sebab mujizat mengantri untuk terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari saat ini
biarlah kita mau mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 26 sampai 27, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mungkin hari ini sedang ada angin ribut atau topan badai melanda kehidupan saya dan saudara. Kita mulai berpikir, siapa yang dapat membantu saya? Siapa yang dapat menolong saya? Siapa yang dapat mengerti dengan hidup saya? Siapa yang peduli dengan saya saat ini? Saya ingin meyakinkan bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Katakan Yesus. Tidak peduli seberapa hebat goncangan, masalah-masalah, dan pergumulan-pergumulan yang terus ada di dalam hidup kita saat ini. Dengar, Dia dapat membuat hal itu menjadi teduh. Katakan amin. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita mempercayainya? Saudara mempercayainya? Kalau iya, maukah saya dan saudara membiarkan Dia bekerja di dalam hidup saya dan saudara? Seringkali kita ingin masalah kita cepat beres, cepat selesai. Tapi kita tidak mau hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan, sampaikan bagi saya dan saudara. Saudara, itu sama dengan seorang yang sedang belajar membuat kue. Dia sedang belajar membuat kue tetapi tidak mau mengikuti resep yang telah diberikan kepadanya. Tapi harapannya kuenya enak. Jika hari ini kita hidup di dalam pergaulan yang negatif, yang tidak baik, dan kita banyak mengalami masalah, jangan heran. Mungkin kita berpikir, saya mengalami masalah bukan karena pergaulan saya, tapi karena hal lain. Mungkin saja bukan pergaulan kita yang menyebabkan hal itu secara langsung, tetapi pergaulan kita yang buruk mempunyai andil akibat terhadap cara berpikir kita yang mungkin mendatangkan stres saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya tidak katakan itu adalah keputusan satu kali seumur hidup. Tetapi keputusan untuk percaya kepada Tuhan adalah keputusan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah engkau tetap percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kebenarannya? Katakan amin. Hari ini mungkin kita bisa mempercayainya. Tapi bagaimana dengan besok? Bagaimana saat masalah yang lainnya muncul? Saat situasi tidak ada di dalam kehidupan saya dan saudara yang membuat kita sanggup melakukannya. Saya berharap buat kita semua di dalam nama Yesus, segala perkara dan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Yesus, biarlah saat ini hidup di dalam kebenarannya. Apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serahkan segala kehidupanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencanamu hari ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan kau akan melihat rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu saat ini,
dan kau berkata, saya ada di dalam Yesus, dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari saat ini buka hatimu dan percayalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita terima, mari saat ini kita percayai dan hidup di dalam kebenarannya. Kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin, dan Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kita akan semakin setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang percaya dengan kita akan tunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.